Dibuka dulu Pak Agus. Silakan Pak Agus, dimulai. Selamat sore, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Senang sekali kita bertemu di hari Senin ini, hari Kamis ini dalam kelas Elios Theological School. Pada sore hari ini kita akan membahas eksegesis Kitab Wahyu pasal 1. Saya ingin menyapa dulu, sudah hadir pendeta senior kita dari Sydney, Bapak Pendeta Wanda Dumais dengan Ibu Pendeta Erna Dumais, ada Ibu Angelina Dumais, ada Ibu Marcella, ada Ibu Christine Okayo. Selamat sore, Bu. Sebelum masuk dalam pengajaran, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore malam hari ini kami berkumpul bersama di Zoom meeting ini Tuhan untuk belajar lagi Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Wanda yang akan membawakan pengajaran ini, berkati Pak Wanda, biar Pak Wanda juga dapat memberikan penjelasan secara sederhana dan dapat kami terima. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman. Kita akan melanjutkan dalam eksegesis Kitab Wahyu ini. Ya, saya kasih catatan ya. Atau maksudnya saya berikan catatan. Apakah ini terbaca ini? Catatan ini? Atau kecil? Bisa dibaca ya, bisa terbaca ya. Jadi kalau bicara Kitab Wahyu, kita matikan dulu ya Pak Agus ya, kedengaran soalnya. Kalau bicara Kitab Wahyu sendiri menyebut kitabnya itu adalah Wahyu Yesus Kristus kan? Betul nggak? Wahyu Yesus Kristus. Misalnya kita lihat di sini, saya besarkan lagi ini dalam Textus Receptus. Textus Receptus bilang Apokalipsis Yesus Kristus. Jadi nanti kita akan selesaikan ungkapan dari Apokalipsis Yesus Kristus ini. Jadi Wahyu Yesus Kristus atau Revelation Jesus Christ. Begitu ya, tanpa di sini tidak ada artikel apa-apa kan di depannya langsung kan. Dari Wahyu 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia kan dikatakan inilah Wahyu Yesus Kristus. Begitu kan? Jadi kitab Wahyu sendiri sudah jelas menyebutnya bahwa kitab itu memang kitab Wahyu dari namanya begitu, dan itu adalah pewahyuan. Sekarang kita akan lihat di sini yang dimaksud dengan apokalipsis. Apokalipsis ya. Apokalipsis kan penyingkapan kan. Stop ini saya ganti dengan catatan yang berikut. Kita lihat di sini sebentar ya. Saya akan bagikan ini. Yang dimaksud dengan apokalipsis Yesus Kristus itu ada dua hal. Kalau kita selidiki dalam bahasa aslinya ada subjunctif. Ini subjunctif sebenarnya ini salah tulis ini. Subjunctif genitif. Jadi dua hal di sini. Atau bisa juga subjektif genitif. Ya, bisa juga.
Dan yang kedua, objektif genetif. Maksudnya ketika dia bicara tentang apokalipsis Yesus Kristus, bisa ditafsirkan Yesus itu adalah penulisnya. Begitu ya. Dan wahyu itu mengenai Yesus. Begitu. Nah, ini muncul dalam semua teologi Yohanes. Mulai dari Injil Yohanes, epistel ya, surat-surat Yohanes 1, 2, 3, dan kitab Wahyu. Yohanes ini konsisten menulis tentang siapakah Yesus. Coba buka Yohanes 20 ayat 20 ya, yang terakhir ya. Kalau kita lihat apa yang Yohanes bilang di dalam Injil Yohanes 20 yang terakhir, atau 21, Yohanes 21 Yohanes 21 bukan ini, Yohanes 20 ya. Yang mengatakan maksud Injil ini ditulis, coba lihat. Oh iya. Yohanes 20 ayat 31. Dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini kan kembali di sini kan. Nah, ketika kita baca apokalipsis Yesus Kristus, pandangan kita tertuju bahwa Yesus adalah penulis dari kitab Wahyu. Lalu yang kedua adalah kitab Wahyu ini, sebentar ini ada yang masuk ini. Mana dia? Oh iya. Soalnya ketutup. Jadi kitab Wahyu bukan hanya menulis tentang Yesus sebagai penulisnya, tapi kitab Wahyu bicara Yesus itu yang disebut-sebut di situ. Begitu ya. Yesus yang disebut-sebut di situ. Mana dia? Sebentar saya lihat apakah catatannya di mana sih. Kembali di catatan yang pertama ya. Catatan yang pertama ya, saya tunjukkan ya di sini ya. Ini saya ganti-ganti ya catatannya ya, ini dari tulisan saya. Jadi ada 3 hal penting di sini. Kita berikan warna di sini. Ketika bicara tentang apokalipsis Yesus Kristus. Apa itu? Yesus adalah sumber pewahyuan. Oke. Kemudian ini ada ayat-ayat yang bisa dicatat di sini. Kemudian Yesus adalah objek pewahyuan. Lukas 24 ayat 44, 1 Korintus 1 ayat 7 dan sebagainya, ini ya bisa dilihat sini. Kemudian inkarnasi Yesus adalah pewahyuan Allah bagi manusia. Coba, kaya sekali ini kalau Anda mau khotbah kan, ulang saya tarik dari atas ya, ini. Apokalipsis, lihat. Kita khotbahkan ini aja, Wahyu 1 ayat 7, apa maksud? Misalnya kita mau menyatakan atau membawa khotbah, Wahyu 1 ayat 1, cuma 3 kata ini aja, apokalipsis Yesus Kristus ini isinya sudah
3 konsep ini nih. Kita khotbahkan nih, konsep yang luas sekali. Yesus adalah sumber pewahyuan. Makanya kan Injil, berita Injil itu selalu bicara tentang Yesus. Jadi tidak pernah bicara tentang diri kita. Saya heran ya, orang sekarang kalau dengar firman Tuhan, yang mereka mungkin manusia cenderung kali senang dengan kesaksian-kesaksian kali ya. Pengalaman hidup. Jadi kalau orang cerita tentang dirinya, pengkhotbah itu cerita tentang dirinya, kita senang melihat. Ini memang sifat manusia kan, kita senang nonton cerita yang difilmkan, ya kan? Kita senang nonton film. Walaupun film itu tidak ada kaitan dengan kita, tapi kita ingin tahu ceritanya tentang apa. Walaupun film itu kita tahu fiksi. Orang Manado bilang, towo, bohong. Ya fiksi kan itu bohong. Filmnya tidak ada di dalam cerita manapun. Tapi karena cerita itu diangkat, kita dengar, kita senang. Nah ini memang kecenderungan manusia. Manusia suka. Makanya kalau kita bicara tentang Yesus dalam khotbah-khotbah kita, nggak tahu saya, apa cenderung orang boring atau bagaimana? Orang nggak bisa terima ya. Mereka pengen Injil itu dikemas bercerita tentang, oh saudara, saya kemarin baru pulang dari Israel, saya lihat ini. Itu yang orang sedang mau dengar. Padahal sepanjang berita itu, orang khotbah 30 sampai 45 menit, dia cuma cerita tentang dirinya sendiri. Nah, Yohanes memberikan konsep yang lain. Bahwa Yesus itu harus menjadi sumber pewahyuan kita. Makanya kita harus cerita tentang Yesus itu. Galatia 1 ayat 12 kan banyak orang bicara tentang Injil-Injil yang lain. Pengajaran-pengajaran yang sesat. Kemudian Yesus adalah objek bahwa seluruh Alkitab bercerita tentang pribadi yang namanya Yesus itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, betul nggak? Kejadian 3 ayat 15 kan bercerita tentang proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Dan sampai pada akhir penutupan Alkitab, objek pewahyuan itu tentang Yesus. Kemudian inkarnasi Yesus adalah pewahyuan bagi manusia. Jadi ada 2 pewahyuan yang Allah berikan kepada manusia. Yaitu pewahyuan yang Allah berikan melalui orakel-orakel. Ya kan? Melalui hamba Tuhan, melalui mimpi, melalui apalagi nabi-nabi dan sebagainya yang ada wahyu langsung, ada wahyu melalui banyak hal, penglihatan dan sebagainya, visi ya. Tapi pewahyuan yang paling tinggi itu adalah Yesus Kristus. Yaitu inkarnasi, kan? Ibrani ngomong begitu kan? Ibrani 1 ayat 2. Ini ada di sini. Bahwa dialah yang terakhir. Nah, ini menutup semua pewahyuan Allah kepada manusia. Sesudah Yesus, tidak ada lagi wahyu-wahyu yang lain. Makanya ini bicara tentang kanon ini. Wahyu. Dan saya pernah bilang juga pewahyuan ini, kitab Wahyu ini, teologinya itu sangat kompleks. Lebih banyak daripada kitab-kitab yang lain. Bagaimana? Sampai sini jelas nggak? 3 hal ini aja kita kupas ini, menjelaskan ini panjang sekali. Begitu. Sudah jelas kan inkarnasi kan sudah jelas kan? Inkarnasi itu sekali lagi saya mau katakan, Allah mengambil bentuk manusia, ya. Bukan Allah berubah menjadi manusia. Hati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan. Kadang-kadang konsepnya bisa salah. Inkarnasi itu bukan Allah berubah menjadi manusia.
tapi Allah mengambil tubuh manusia. Makanya ada dua nature yang di dalam inkarnasi, kan saya sudah jelaskan. Allah itu nature-nya kan cuma satu, betul nggak? Nature Allah. Tapi sesudah Allah mengambil tubuh manusia, nature-nya itu bertambah. Jadi Allah dan manusia. Begitu. Ini penjelasan tentang inkarnasi di sini. Bisa masuk nggak dalam pikiran kita? Jadi inkarnasi itu Allah mengambil tubuh manusia. Dan pengambilan tubuh manusia ini bersifat kekal. Bukan hanya kepentingan saat Allah itu ada di bumi. Seperti penjelasan-penjelasan yang sering kita dengar. Karena manusia tidak memahami Allah, makanya Allah harus mengambil tubuh manusia untuk menjelaskan siapa dirinya. Begitu ya, luar biasa ya Allah kita ya. Dia penjelasannya itu begitu detail. Artinya kalau di dalam penjelasan yang kita tahu kan, Yesus seringkali memakai parabel-parabel itu, perumpamaan-perumpamaan, itu penjelasan yang detail, begitu ya. Jadi Tuhan tidak menjelaskan global, bahkan Dia masuk hidup dengan kita, begitu ya. Jadi bersama dengan manusia. Nah itu kan arti kata Immanuel kan, arti kata Immanuel. Immanuel artinya bersama Allah kita, begitu. Allah bersama dengan kita, begitu kan? Immanuel kan? Gitu kan? Inkarnasi. Jadi gampang ya memahami. Selama ini kan kita pemahaman inkarnasi itu dari bawah ke atas, tapi saya ingin dari atas ke bawah kita paham bagaimana kenapa Allah harus berinkarnasi. Kenapa Allah harus berinkarnasi? Karena inilah pewahyuan yang paling besar di atmos Revelation, begitu. Kalau kita tidak menerima pewahyuan inkarnasi ini akan susah menjelaskan pewahyuan-pewahyuan yang ada di dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel tidak paham kan? Coba. Karena Alkitab mereka itu hanya sampai di perjanjian lama. Ya, kitab terakhir, apa itu kitab terakhir di orang Israel? Maleaki ya? Bukan Maleaki. Kitab terakhir kitab Esther. Kitab Esther. Jadi Maleaki di mana dong? Maleaki lebih maju lagi. Maleaki kan adanya di nabi-nabi. Orang Israel menyusun kitab itu. Nevi. Kan ingat kan? Ya. Tanak itu Torah. Tanak. Kemudian Nevi'im, kemudian Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan kan? Ya kan? Torah itu 5 kitab Musa, Nevi'im itu nabi-nabi, kemudian Ketuvim itu. Esther itu kan salah satu Megillah, saya bilang kan? Ada 5 Megillah. Salah satu scroll gulungan. Dan Esther adalah kitab terakhir. Tapi tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Hanya penempatan saja. Hanya penempatan saja. Kalau orang Kristen menempatkan berdasarkan kronologi. Kalau orang Kristen kan, Maleaki dianggap sebagai apa itu pewahyuan terakhir sebelum masuk di nanti apa itu silence period di mana Tuhan tidak berbicara kan. 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Sesudah Maleaki terakhir berbicara, tidak ada suara Tuhan. Nah, itu juga penting, lihat. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu terjadi gap itu yang saya bilang silence period. Ada masa di mana Allah tidak berbicara kan, 400 tahun antara Maleaki dan Matius. Begitu. Jadi sudah pernah ada sebuah masa di mana Tuhan tidak berbicara, sudah stop wahyunya. Nah, kenapa orang sekarang wahyu sudah stop di wahyu, masih terus-terus menyampaikan ada wahyu lagi gitu. Gitu. Nah, siapa yang bisa memverifikasi wahyu itu? Nah, ini kan membuktikan bahwa itu bahasa roh dan sebagainya kita nggak bisa terima. Sebab bahasa roh kan bukan hanya kata-kata saja, tapi di dalamnya ada pernyataan yang baru, pewahyuan yang baru.
Karena biasanya kalau orang-orang karismatik Pentakosta berbahasa roh, nanti dalam bahasa roh itu ada penterjemahannya atau ada pengertiannya. Nah, ini kan pengertian yang membuat wahyu itu bisa bertambah. Yang Paulus sudah singgung-singgung Injil yang lain kan, another gospel. Tulisan-tulisan yang lain yang kita bilang apokripa. Tulisan-tulisan yang sumbernya tidak diketahui dengan pasti. Tapi dia beredar bersamaan dengan Injil Tuhan beredar. Jadi memverifikasi itu begitu susah. Nah ini, jadi inkarnasi ini Allah bukan berubah menjadi manusia, bukan ya. Orang pikir Allah itu tukang sulap, dia berubah. Gitu. Kalau Allah itu kan maha kuasa, dia bisa berubah. Ya, dia bisa berubah jadi kodok, bisa berubah jadi sapi. Ya nggak bisa begitu, begitu. Allah mengambil tubuh manusia untuk apa? Untuk apa? Untuk kepentingan pewahyuan. Untuk kepentingan pewahyuan. Begitu. Jadi Yesus itu, jadi kita mempunyai dua pewahyuan kita. Ya, pewahyuan yang dalam bentuk tertulis dan pewahyuan yang di dalam diri Yesus. Ini harus kita pahami juga bahwa Yesus itu adalah pewahyuan. Begitu. Di dalam pribadi Yesus juga ada pewahyuan, ada firman yang Allah mau sampaikan yang disebut rema itu kan. Rema itu kan ucapan-ucapan dari Yesus. Jadi pewahyuan. Ibrani 1 ayat 2 kan, coba lihat. Ini satu ayat saja saya coba kutip di situ dari catatan, dibilang Ibrani 1 ayat 2, setelah ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara, yang ayat 2-nya, kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah itu. Nah, istilah anak juga hati-hati. Ini selalu dipakai oleh orang Islam, Allah beranak. Kalau dia ngomong begitu ke saya tanya kepada dia. Kenapa kamu bilang Allah beranak? Saya bilang. Ini ada orang Islam yang masuk-masuk terus di inbox saya. Saya bilang, kamu jangan memfitnah Allah, saya bilang. Menurut kamu Allah itu seperti apa? Apakah dia roh atau dia jasmani? Ya roh, Pak. Oh roh. Ada istrinya nggak dia? Ya nggak ada. Ya jangan bilang Allah beranak. Ya kamu pikir Yesus itu beranak. Nah konsep Allah disebut dengan anak Allah itu adalah menyatakan kesetaraan Yesus. Dan juga orang Yahudi, ingat kan, orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Allah secara terang-terangan. Iya kan? Keluaran 20. Ya kan? Keluaran 20 katakan apa? Bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi orang Yahudi hanya menyebut Hasem. Hasem itu mengganti nama diri daripada Allah. Sama seperti apa Agus. Naomi tidak mungkin manggil Agus, begitu kan? Enggak gitu. Jadi ada panggilan lain. Nah ini orang Yahudi menggunakan konsep ini. Makanya dalam penjelasan-penjelasan memang Yesus menghindari memakai atau menyebut dirinya akulah Allah. Kenapa? Karena memang orang Yahudi mempunyai konsep tidak boleh menyatakan atau memanggil diri sebagai Allah, begitu tidak. Jadi dikatakan anak manusia, dia memakai nama anak manusia. Ini makanya penjelasan-penjelasan ini perlu kita gali lagi. Jadi anak manusia, anak Allah, ini kan menyatakan kesetaraan. Kalau dia sudah disebut anak Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Begitu. Jadi pada waktu kita memahami inkarnasi, kan waktu kita belajar Tritunggal, inkarnasi Yesus ini tidak memisahkan Allah Tritunggal itu. Jangan Allah dipisahkan ya. Jadi ada Allah sendiri, tidak. Tapi hanya menyatakan pekerjaan daripada pribadi Allah yang kedua.
Begitu. Pekerjaannya menjadi anak manusia pada waktu itu. Tapi pribadi-pribadi lain tetap bersama dengan dia. Bapa dan Roh Kudus. Jadi tidak pernah ada Yesus yang terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Dan dia selalu bilang, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ini baru satu penjelasan dari Wahyu 1 ayat 1, Apokalipsis 3 kata ini, Yesus Kristus. Jadi ada 3 di situ. Nah, saudara, keseluruhan buku atau kitab Wahyu itu adalah sebuah apokalipsis, kan? Menyingkapkan. Bukan menutupi ya, bukan menutupi, tapi menyingkapkan. Jadi memang maksud Allah ini ingin membuka sesuatu yang masih tertutup. Saya ulangi lagi. Di dalam Daniel dikatakan meteraikanlah kitab tersebut. Daniel berapa itu? Coba buka di Daniel. Daniel 12 ya kalau nggak salah ya. Daniel 12, coba lihat. Daniel 12. Ini dia. Ayat 9. Daniel 12 ayat 9 dicatat ya. Saya tidak masukkan di sini. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Tahu ya meterai, saya sudah bilang kan meterai itu. Meterai itu sebuah seal. Meterai itu menutup. Makanya ada kitab yang termeterai itu nanti dibuka. Nah di dalam Wahyu kita melihat bagaimana sejarah kitab itu yang dimeterai dengan 7 meterai. Itu akan dibuka. Nah ini menyatakan Wahyu itu sebuah penyingkapan. Hal yang tertutup dibuka. Dibuka. Ya minggu lalu kan kita belajar. Kalau Wahyu tidak ada, maka keseluruhan Alkitab akan susah dijelaskan. Kalau kita hanya mempunyai Alkitab 65 Alkitab. Tidak ada kitab Wahyu. Rencana Allah akan tetap termeterai. Nanti kan Yohanes ini akan menangis kan kalau kita baca dalam Wahyu pasal 5. Dikatakan tidak ada manusia yang layak untuk membuka, dia menangis. Kenapa dia menangis? Nanti kita belajar lagi, tapi saya mau memberitahu sekarang. Yohanes menangis karena apa? Karena dia merasa kalau tidak ada yang membuka, semua rencana Allah akan tertutup sampai selama-lamanya. Nah ini susah. Nah di dalam Daniel 12 ayat 9, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Tapi di dalam Wahyu kan dijawab. Wahyu berapa itu minggu lalu? Minggu lalu kita baca Wahyu berapa? Wahyu berapa? Coba lihat catatannya. Wahyu berapa? Wahyu 22 ayat 10. Nah, jadi tolong ditulis ini komparasinya. Daniel 12 ayat 9. Firman itu harus dimeterai. Tapi Wahyu 22 ayat 10 berkata, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan. Nah, betul kan? Karena memang sesuai dengan nama kitab ini adalah membuka, menyingkapkan. Jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat ini. Sebab waktunya sudah dekat. Oke? Jadi jelas dari situ. Jadi kitab Wahyu artinya menyingkapkan, bukan menutupi. Kehendak Allah bagi kita adalah menyingkapkan. Jadi Allah senang sebenarnya membuka rahasianya kepada kita. Begitu. Kemarin saya ada nonton, siapa itu yang ngomong kemarin, yang MacArthur ya apa? MacArthur ya. Bagus sekali dia ada. Saya nonton di satu website, cuma sedikit aja potongannya, harus masuk ke YouTube-nya kelihatannya. MacArthur dalam diskusi dengan beberapa teman,
Penanya bilang begini kepada MacArthur ini, John MacArthur, atau kepada semua yang begitu. Dia bilang, kenapa kita tidak boleh dalam beribadah, kenapa kita tidak boleh mengekspresikan diri kita dalam beribadah? Kenapa kok kelihatannya Anda ini melarang kita nyanyi dengan gembira, musik, tepuk tangan dan sebagainya, meluapkan emosinya. Bukankah Tuhan senang seperti itu, katanya. Lalu dijawab sama MacArthur, begini dia bilang. Iman kita itu bertumbuh. Semakin kita belajar lebih dalam, semakin kita memiliki kearifan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu bukan meluapkan emosi. Ibadah itu kan bagaimana kita memiliki pengertian untuk terkoneksi dengan Tuhan. Begitu. Bukan emosimu yang dirangsang, tapi pengertianmu yang ditumbuhkan lebih dalam. Itulah arti ibadah. Ya saya bilang, oh ya saya setuju. Saya bilang, memang begitu. Begitu. Cuma kan di dunia kekristenan di Indonesia sudah dihajar sama karismatik. Yang dimaksud dengan ibadah itu praise and worship. Jadi praise itu adalah nyanyi-nyanyi yang girang-girang, worship itu nyanyi yang pelan-pelan. Nah, saya setuju dengan MacArthur bilang, kalau Anda belum maju di dalam pengertian-pengertian iman, memang ibadah itu akan menjadi milik Anda. Tapi semakin lama Anda belajar, semakin mengerti, Anda tahu bahwa ibadah itu yang sesungguhnya bukan itu. Ibadah itu adalah bagaimana kita menghayati pengertian-pengertian iman yang lebih dalam lagi. Jadi bukan emosi, tetapi pikiran kita yang dibukakan. Jadi sudah mengerti sampai di sini ya. Kenapa begitu susah saya mengajar orang tentang ibadah itu? Mereka bilang, "Aduh, kok lagunya ini seperti ini, nggak ada Roh Kudus." Karena pengertian-pengertian mereka belum sampai. Belum sampai. Jadi kita mesti ajar dulu supaya orang-orang itu mampu gitu mengerti ibadah yang sesungguhnya. Itu. Nah, inilah tantangan kita bagaimana sound doktrin itu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada orang. Jadi sekarang Anda tahu sekarang kalau orang. Nah, saya heran seperti di gereja Gemim dulu saya lihat nggak ada itu band-band, nggak ada itu orang nari-nari. Sekarang malah masuk band ke situ. Berarti kan mereka terbawa. Itulah. Apakah gerejamu itu seperti, apakah dunia engkau ubah menjadi rohani atau gereja berubah menjadi mengikuti dunia? Karena terlalu keras pengaruh-pengaruh. Jadi pengertian, kalau kita sudah mengerti nanti kita memahami bahwa semakin dalam pengertian kita, oh ibadah itu seperti ini. Ibadah itu ya seperti yang kita lakukan ini, mendalami firman Tuhan. Inilah ibadah. Jadi esensi yang lain sudah nggak kita cari lagi. Oh, kita sudah mendalami apa yang dimaksud dengan pewahyuan ini. Jadi mungkin harus diajar kembali lagi mungkin yang musik gereja tentang lagu itu yang pernah diajarkan itu. Mungkin harus diajarkan kembali ke kita karena ada yang mungkin tidak dengar tahun lalu itu pembelajaran. Tapi memang itu Bu, iya pengertian. Memang aku tahu pengertian, cuman mungkin tentang musik gereja, karena kalau mungkin pendeta Wanda ajarkan tentang musik gereja, kan ada kayak Pak Martin nggak ikut tahun lalu, Pak Agus juga nggak ikut itu, Pak Agus tahun lalu itu tentang musik gereja itu. Atau mungkin Pak Agus ada ikut kali ya. Nah, tentang musik gereja itu banyak orang yang terpancing kan karena tuh musik itu juga. Karena pengertian mereka belum sampai, pendeta Wanda bilang. Iya, bisa nanti kita cari waktu. Jadi intinya adalah bagaimana sekarang kita yang ada di sini kita mengerti ya.
Bahwa ketika kamu belajar seperti ini, kamu bukan hanya menyembah Tuhan, tapi memang kamu benar imanmu itu juga bertumbuh dengan seperti ini, bukan dengan praise and worship seperti itu, begitu Ya. loh. Ibadah yang sesungguhnya itu seperti Ibadah ini. yang sesungguhnya itu seperti ini, karena pengertian orang kalau ibadah itu pasti ada musiknya, ibadah itu pasti ada lagu-lagunya. Ini seperti ini. Kamu diajar dengan belajar seperti ini, kamu bisa mengerti, kamu bisa menghayati tentang iman Kristen, itu sudah present worship ini seperti ini yang Tuhan inginkan gitu, bukan musik-musik yang seperti itu begitu, bukan meluapkan emosimu seperti yang kalau ada orang present worship orang banyak sekali, tapi kalau diajak untuk belajar seperti ini untuk menumbuhkan imanmu, untuk kamu menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, orang tidak mau gitu loh. Pak Martin bisa jelas ya Pak Martin ya. Jadi bagaimana kita sekarang ini mendekati audiens itu bukan dengan membawa kepada mereka itu pendekatan emosi, tapi membawa mereka untuk akal budinya itu terbuka. Gitu. Jadi pengajaran-pengajaran firman harus kuat di dalam pelayanan kita. Gitu. Itu yang saya mau menekankan di sini. Kenapa? Karena Allah membuka. Melalui kita menjelaskan apa yang sudah Allah buka. Nah, bagaimana orang bisa bertumbuh dalam iman kalau dia sendiri tidak mengerti? Tidak ada orang yang mengajar, kan, seperti Filipus yang mendekati sida-sida itu, kan. Sida-sida itu tanya, Filipus tanya, apakah kamu mengerti? Dia bilang, bagaimana saya mengerti kalau tidak ada orang yang berdiri bersama saya mengajar saya. Nah, Tuhan itu membukakan. Kita mempunyai tanggung jawab mendeliver itu. Makanya Tuhan membutuhkan kita untuk mendeliver, membuka. Saya berharap sekali teman-teman kita kan semuanya sudah berbicara di depan mimbar, atau bagi yang belum mungkin kita menjelaskan firman itu melalui perorangan-perorangan atau dimanapun, kita berperan sebagai agen yang menjelaskan itu, kan. Diakonos itu yang kita belajar. Mendeliver, kita membawa pesan itu. Seperti table waiters itu, kan. Yang saya pernah jelaskan itu, minister itu, kan, diakonos. Nah, pendapat ini harus kita lihat coba. Dari Richard Trench. Richard Trench, dia bilang apa? Saya besarkan ini. Saya ada kutip dia punya pendapat. Dia bilang, in the New Testament, Apocalypse always has the majestic sense of God unveiling of himself to his creatures. Jadi betul, Apokalipsis itu adalah Allah sendiri buka dirinya. Begitu. Makanya tadi kan ada 3 tuh, pewahyuan siapa? Yesus adalah penulisnya. Kemudian Yesus, pewahyuan itu mengenai Yesus. Ingat, pesan kita harus bicara tentang, inilah doktrinnya. Kalau kita tidak berbicara tentang objek pewahyuan itu, hanya bicara tentang diri kita, kita sia-sia jadi hamba Tuhan. Benar loh. Kita akan dituntut oleh Tuhan. Kamu jadi hamba Tuhan, apa yang kamu bicarakan selama hidupmu? Jadi penjelasannya adalah Yesus. Karena dari awal Alkitab itu memang tentang Yesus sampai akhir. Tentang Yesus. Kemudian tentang inkarnasi. Inkarnasi juga kan menyangkut bagaimana ministry Tuhan kepada manusia. Jadi bagaimana yang kalau kita baca itu di yang dulu opera Trinitatis, kan, apa itu ad extra, kan? Jadi ad extra itu adalah pekerjaan Allah terhadap ciptaan, ini inkarnasi. Jadi setelah Allah bekerja kepada manusia itu namanya ad extra. Balik lagi tadi di siapa dia bilang? Jadi menyingkapkan dirinya. Nah, dalam bahasa Latin disebut revelation. Revelation itu unveiling, membuka. Begitu. Buka ya.
Ini nih, penterjemahannya ada di sini. Wahyu, pewahyuan itu diberikan secara progresif. Progresif. Maksudnya progresif begini. Progresif pada saat wahyu itu diberikan, bukan sekarang. Kan tidak ada wahyu lagi sekarang. Nah, orang karismatik dan Pentakosta mempertahankan ini, istilah progresif ini. Ya kan Tuhan kan tidak bekerja secara sekaligus. Sampai sekarang Tuhan masih berfirman, makanya masih ada firman-firman terusan yang Tuhan bicara. Yang dimaksud dengan progresif itu bagaimana Tuhan memberikan wahyunya pada waktu wahyu itu belum ada. Kitab Wahyu kan terakhir sekali ditulis tahun berapa? 95. Yohanes meninggal itu tahun 98, 3 tahun sesudah itu dia mati. Gitu kan? Nah, progresifnya apa? Lihat, Tuhan buka. Coba lihat, Tuhan buka. Pada saat di Daniel kan dibilang ditutup. Kemudian progresifnya mulai jalan. Coba lihat Alkitab itu. Alkitab itu sebagai sebuah sequence gitu ya. Urutan-urutan, bukan kronologis, tapi sebuah sequence gitu. Jadi bagaimana Tuhan secara pelan-pelan Tuhan memberitahukan kepada manusia. Nah, Maleaki kan mereka belum tahu tuh. Pada waktu Sakaria bernubuat tentang ada Raja Damai yang akan datang. Coba lihat. Ini kan wahyu belum lengkap ini, masih progresif. Yesaya bilang anak manusia itu perempuan itu akan melahirkan seseorang yang bernama Immanuel. Dia kan ngomong di situ kan Alma kan. Alma itu bisa wanita yang baru menikah tapi sudah tidak perawan, tapi bisa juga perawan sama sekali. Ingat nggak waktu Yohanes bilang perempuan muda? Bukan Yohanes kok, Yohanes. Yesaya maksud saya. Perempuan muda. Perempuan muda. Ini orang-orang kan pada bingung ngomong apa. Pada waktu Yesaya memberikan revelation, orang-orang nggak ngerti bahwa ada manusia. Ya, orang Islam aja menyangka Yohanes 14 itu tentang Roh Kudus dikira Muhammad. Coba orang-orang Islam sampai sekarang ngomong kan, kalian pikir Muhammad nggak ada di dalam Alkitab? Itu siapa yang dibilang-bilang itu akan datang seorang penolong? Itu Muhammad. Saya bilang, kamu itu pikiran bodoh dan ngawur. Mana ada firman Tuhan di luar bangsa Israel? Progresif itu harus ada di dalam urutannya. Tuhan tidak pernah memberikan firman kepada orang di luar Israel. Gitu. Karena semuanya kan jelas. Dari mana Muhammad ada keturunan, dari mana Muhammad membawakan firman Tuhan? Jadi secara tidak langsung setelah wahyu ditutup, kita tahu bahwa tidak ada lagi firman. Islam yang baru muncul abad ke-7. Kemudian mulai mengklaim Quran menyempurnakan Alkitab. Saya ketawa-ketawa aja. Apanya yang disempurnakan? Saya tanya. Orang Alkitabnya sudah selesai sampai tahun 110 aja sudah lengkap. Bagaimana mungkin mau disempurnakan? Sempurnakan dalam hal apa? Kecuali kalau Muhammad ini orang Yahudi, masih ada diskusi lagi. Tapi karena dia garis keturunannya sudah jauh sekali, sudah nggak bisa lagi kita mendiskusikan hal yang firman sudah berhenti. Firman ini ditulis, ini orang-orang yang masih dekat. Kan saya sudah ceritakan, tahun 33 Yesus mati. Kemudian tahun 50-an Injil sudah keluar. Dekat sekali sejarahnya itu. Dekat sekali sejarahnya. Baru penulisan sekitar tahun 60 sudah terbentuk scroll, sudah terbentuk manuskrip ya. Manuskrip itu gulungan-gulungan, terbentuk kodeks seperti buku. Zaman dulu ada buku itu kodeks. Buku yang ditulis sisi kiri kanan itu tapi digulung gitu ya. Kodeks. Bayangin, cuma sekitar 30 tahunan. Muhammad abad ke-7. Tahun 700 itu, 700. Baru ada wahyu baru. Ini wahyu baru dari mana? Sudah 700 tahun, sudah nggak ada lagi jejaknya.
Coba sekarang saya mau bilang, saya adalah Yesus. Ini saya tahu sejarahnya. Orang nggak percaya kan? Bagaimana saya udah ngomong tahun 2000? Nggak bisa gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Sama seperti Hindu. Hindu juga begitu. Atau Buddha. Itu 500 tahun sesudah dia mati baru muncul tulisan. Waktu dia hidup dia nggak menulis. Begitu. Tapi hebatnya Tuhan, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 89. Saya ingat, firman-Mu itu tetap teguh di surga. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Coba Mazmur 109. Ini ayat juga selalu saya pegang ini, ayatnya ini. Bercerita tentang bagaimana Tuhan menjaga firman-Nya. Lihat ya. Mazmur 119 ayat 89 kalau nggak salah ya. Bilang. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi firman itu awalnya ada di surga. Firman itu awalnya ada di surga. Nah sekarang bagaimana firman itu akan didengarkan? Tuhan harus mendeliver firman itu ke muka bumi. Kalau ada di surga, firman itu tidak akan bisa didengarkan. Jadi firman itu harus ada objeknya. Kalau kita baca kitab Kejadian kan, berfirmanlah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman sama manusia, baru firman itu dideliver kepada manusia. Tapi waktu Tuhan bilang berfirmanlah, jadilah. Nggak ada manusia ya, siapa yang mau dengarkan firman itu? Masa Tuhan bicara pada dirinya sendiri? Kan tidak. Jadi ketika ada objeknya, maka firman itu mulai datang. Begitu. Jadi dilengkapi oleh Tuhan secara progresif ini. Secara progresif. Dari orang perjanjian lama mereka limbung, nggak ngerti mereka. Siapa itu Alma? Tapi di dalam Matius dijelaskan itu Parthenos atau Parthenon. Itu perawan yang akan melahirkan anak. Jelas sekali. Perawan loh. Bukan hanya perempuan muda. Yesaya berkata perempuan muda. Tapi di dalam Matius dijelaskan itu Parthenon. Perawan akan melahirkan. Nah ini adalah perbuatan yang luar biasa. Dicatat juga di dalam kitab suci seperti Al-Quran juga mencatat Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Bukan. Ini nggak bisa dibantah bukti-bukti ini. Nggak bisa dibantah. Begitu ya. Mungkin dia mengutip dari Alkitab. Gitu kan. Sudah pasti karena sumber utamanya adalah Alkitab. Gitu. Tapi ya ditambahin bumbu-bumbu. Jadi progresif. Progresif artinya Tuhan tidak menyatakan sekalian. Cuma kita lihat di dalam Wahyu, dibuka. Begitu. Jadi Allah membukakan, Allah membukakan, Allah membukakan. Makanya banyak firman yang belum dimengerti oleh jemaat kita yang harus membukakan itu. Nah pengertian mereka akan lebih dalam kalau kita jelaskan. Itulah arti ibadah. Begitu. Jadi saya selalu mendorong jadi hamba Tuhan kita tidak boleh malas. Kita harus belajar kalau kita punya tanggung jawab memberitakan firman, kita gunakan waktu untuk menjelaskan. Menjelaskan. Bukan menjadi seperti pendeta Wanda, jangan. Tidak. Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Begitu. Ada orang bilang, "Oh, saya ingin menjadi seperti pendeta Wanda." Oh, kayaknya sedap banget. Ya belajar kalau mau jadi seperti saya. Saya juga kan belajar menjelaskan pengertian-pengertian itu, gitu ya. Jadi ya Pak Martin ya, ketika bicara di depan jemaat kita itu betul-betul mempunyai sesuatu yang kita jelaskan. Saya setuju, jemaat itu punya tingkatan-tingkatan. Tentu penjelasan kita jelaskan kepada orang-orang di Paribang, di Sintang beda dengan orang-orang yang kita jelaskan di kota. Itu pengertian-pengertiannya aja yang perlu kita sederhanakan, simplifikasi. Tapi kebenarannya itu tidak terkompromi, tidak diubah. Jadi tetap Yesus itu adalah sumber dari pewahyuan, Yesus itu adalah pewahyuan itu sendiri, dan Yesus itu adalah inkarnasi yang ketiga itu. Tiga hal ini. Jadi Yesus itu sumber pewahyuan, Yesus adalah objek pewahyuan di kitab Wahyu ini, dan inkarnasi Yesus adalah pewahyuan bagi manusia. Jadi progresif, kita percaya dalam pewahyuan itu bersifat progresif. Ini merupakan konsensus. Jadi
progresif. Jemaat juga progresif. Ya kan, kebenaran-kebenaran yang dulu belum diketahui dijelaskan dalam sekarang yang sudah diketahui gitu. Sampai sini bisa jelas? Jadi pewahyuan ini bukan pewahyuan Yohanes kan? Di sini. Gitu. Tapi pewahyuan Yesus Kristus kepada Yohanes. Ya, tadi yang pendapat dari Richard Trench. Ini ada catatan kakinya di sini dari mana dia. Gitu ya. Jadi agar sound doktrinnya dikenali. Oke? Nah, menurut Strong, apokalipsis itu bisa berarti pewahyuan, penyingkapan, membuka rahasia, manifestasi kedatangan atau kemunculan. Strong G602. Itu ya. Jadi ada kan kita sudah punya apa itu? Bible Hub bisa cek di sana. Jadi apokalipsis ini. Nomor 15 ya, saya ambil dari Strong. Begitu, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau didiskusikan? Mau tanya boleh? Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, tadi Pak Wanda bilang bahwa ibadah itu yang penting itu bagaimana kita mengajarkan jemaat untuk memiliki penghayatan yang benar tentang Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang-orang karismatik Pentakosta yang sudah kental dengan musik full musik, kemudian harus ada pujian penyembahan, karena biasanya mereka dasarnya itu di kitab Mazmur itu bicara tentang pujian penyembahan, kemudian di sana juga pujilah Tuhan dengan sangkakala, dengan tari-tarian, dengan musik dan seterusnya. Ya. Kemudian di Perjanjian Baru sendiri di Efesus 5 ayat 19 dan Kolose 3 ayat 16 juga kita harus menyanyikan puji Mazmur dan puji-pujian. Ada yang mempersembahkan puji-pujian. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang Pentakosta karismatik dalam menjelaskan konsep ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin. Memang tidak mudah untuk menjelaskannya. Hal yang sederhana yang saya ingin dorong adalah bagaimana kita selalu memulai di dalam ibadah kita saat kita berkhotbah adalah menekankan pengertian-pengertian firman itu dulu. Itu dulu. Nanti pada saat kita masuk kepada topik mengenai ibadah, baru itu kita bahas khusus. Dan itu bukan juga tanpa perlawanan. Apalagi seperti Pak Martin yang ada di dalam, saya aja yang dari luar. Mereka marah habis-habisan, apalagi Pak Martin yang di dalam akan langsung ditendang keluar. Begitu kan? Jadi poin saya adalah sebagai hamba Tuhan kita bertanggung jawab untuk membawa pengertian firman Tuhan. Mungkin ini kali yang orang sering tuduh-tuduh pendeta Wanda mencuci otak. Dan saya kira itu mungkin ungkapan dari orang-orang yang ada di Sydney juga ini. Ketika mereka mendengar penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan, mereka tidak bisa melawan firman Tuhan itu. Akhirnya mereka mengambil jalan untuk menyerang secara pribadi, gitu kan? Karena kalau mereka tidak bisa mendebat apa yang kita katakan benar, gitu kan? Artinya kalau saya mengajar kepada saudara, saudara juga nggak bisa menguji, saudara hanya bisa membaca karena saudara kan nggak tahu. Sebelum saya ajarkan, baru saudara tahu. Begitu. Ya baguslah kalau saya mencuci otak, mencuci orang dengan firman Tuhan. Jadi otak yang karatan, otak yang tukang dusta dan sebagainya, otak mesum dan sebagainya, itu bisa dicuci dengan firman Tuhan. Memang sebenarnya teorinya begitu. Firman Tuhan itu membrainwash kita. Tapi kan bagus, saya mencuci otak bukan orang jadi pengikut saya, tapi jadi pengikut Tuhan. Sebenarnya intinya begitu. Gitu. Cuma yang mau saya jelaskan memang kata brainwashing itu kan kata yang buruk, negatif. Yang saya mau jelaskan adalah
bahwa kita itu akan membawa pengertian-pengertian firman Tuhan yang dalam kepada jemaat. Kalau mereka punya pengertian itu, Pak Martin, pelan-pelan mereka akan tinggalkan. Pelan-pelan, catat saya. Tapi kalau masih dalam konsep penyampaian firman Tuhan masih begitu, tidak ada pengertian firman Tuhan yang muncul, hanya khotbah motivasi dan sebagainya, itu mau sampai tahun kapanpun, mereka akan ibadah itu, hanya mengandalkan itu, karena kekuatannya cuma di... Saya tidak menentang puji-pujiannya, yang saya tentang emosinya. Kita memuji Tuhan itu oke. Tapi bukan memuji Tuhan untuk meluapkan emosi kita, supaya dengan emosi kita bilang iman kita bertumbuh. Emosi tidak membuat iman bertumbuh. Yang membuat iman bertumbuh adalah pengertian. Betul nggak? Anda mendengar khotbah satu kali dibanding dengan Anda membaca buku yang bermutu. 10 buku itu lebih bagus. Misalnya saya mau bilang begitu, karena khotbah itu hanya berapa persen yang nyantol di kepala Anda. Makanya kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, orang akan terima. Nah, untuk masalah itu yang tadi Pak Martin tanya, saya bilang tidak mudah. Itulah tantangan kita, Pak Martin. Hanya Pak Martin sampaikan penjelasan firman Tuhan yang sejelas-jelasnya. Tugas kita membuka. Kan firman Tuhan tadi, wahyu itu artinya membuka. Tuhan ingin kita buka. Jemaat yang tidak tahu, mereka menjadi tahu. Secara progresif, kebenaran itu bertambah. Ya, saya bilang kan 5%, 10%, 50%, 75%, 95%. Sound doctrine, harusnya kita menjadi sound doctrine. Makanya ketika kita berkhotbah tentang pengajaran yang benar, itu akan membuat domba-domba yang hilang itu menjadi mengerti. Kita rebut domba-domba yang hilang itu. Kita selamatkan domba-domba yang sebenarnya mereka itu sudah terpencar. Dan itu tugas kita. Kita harus preach. Gitu aja. Ingat lagi kan intinya kita kan, di mana sound doctrine diberitakan, di situ gereja jemaat yang sound doctrine itu akan terbentuk. Tanggung jawab kita, kenapa kita harus membentuk jemaat sound doctrine? Supaya sound doctrine itu tetap dipertahankan, disupport. Tiang penopang dan dasar kebenaran itu adalah gereja. Ya, kalau tidak ada gereja, siapa yang akan mensupport? Gitu. Firman Tuhan itu kita yang support. Kita tidak membela firman Tuhan, tapi kita mendukung firman Tuhan supaya dunia ini mengetahui ajaran yang benar itu. Saya kira itu Pak Martin, saya belum bisa jawab yang lain, terlalu teknis dan karena ini hal yang besar, tapi kita akan diskusikan di waktu-waktu kemudian. Iya. Itu dulu, terima kasih ya. Terima Ada kasih. lagi? Kita tutup kalau tidak ada. Oke? Jelas? Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Wanda buat pengajarannya pada sore malam hari ini. Saya ingin menyapa untuk Ibu Rina yang telah bergabung. Demikian juga ada Pak Martin. Selamat bergabung Pak, sudah bergabung dengan kelas ITS pada sore hari ini. Saya ingin pengumuman untuk kelas ITS, besok kita masih ada untuk hari Jumat. Di jam yang sama, di jam pukul 5 sore WIB. Sebelum mengakhiri ini, saya ingin berdoa dulu untuk mengakhiri pengajaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat sore malam hari ini, buat pengajaran yang telah kami terima dari Bapak Pendeta Wanda. Biarlah pengajaran ini semakin meneguhkan kita Tuhan, semakin memberikan suatu pengajaran yang sound doktrin, biarlah kami juga semakin mengerti, dan kami juga bisa memberitakan sound doktrin ini, mengajarkan ini dalam atau mengkhotbahkan pengajaran ini
kepada orang-orang sekitar kami atau di pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Segera datang. Blessing. Jumpa. Blessing. Terima kasih. Bye, thank you. Thank you. Terima kasih. Bye. Terima kasih.